Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 210222176. Saya akan memaparkan hasil PPT saya tentang dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Latar belakang. Governance digital melibatkan penggunaan teknologi untuk mengelola, mengawasi, dan mengoptimalkan proses bisnis dan operasional suatu organisasi. Ini mencakup implementasi sistem informasi, keamanan cyber, analisis data, dan penggunaan platform kolaborasi. Kebijakan dalam digital governance yaitu kebijakan keamanan informasi, kebijakan penggunaan teknologi, kebijakan privasi data governance digital efisien, kolaborasi antar instansi penggunaan data secara cerdas, partisipasi masyarakat. Adapun manfaat governance digital yaitu optimasi proses bisnis, akses informasi yang lebih cepat, transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi yang ditingkatkan. Prinsip-prinsip dampak governance terhadap kinerja organisasi. Di antaranya itu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsif. Adapun dampak positif digital governance terhadap kinerja organisasi yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, manajemen risiko yang lebih baik, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Adapun dampak digital governance antaranya itu peningkatan keamanan cyber, peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan. Cara mengatasi dampak digital governance. Yang pertama yaitu membangun kebijakan dan regulasi yang jelas terkait dengan penggunaan data dan teknologi digital. Melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan digital governance diikuti dengan baik. Melakukan pelatihan dan edukasi kepada seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang digital governance. Aspek keamanan data digital governance. Yang pertama yaitu enkripsi data, autentikasi dan otoritasi. Ketiga, cadangan dan pemulihan. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Penanyaan pertama yaitu atas nama Fatmawati, yang mana pertanyaannya bagaimana digital governance dapat mempengaruhi transformasi kultur organisasi dalam mencapai tingkat aktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Jawabannya itu digital governance berperan penting dalam mengubah budaya organisasi menuju tingkat aktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dengan cara berikut. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi dan keterlibatan, inovasi dan fleksibilitas, peningkatan akses dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, digital governance tidak hanya mengubah bagaimana organisasi beroperasi secara teknis, tetapi juga menciptakan fondasi untuk transformasi budaya yang mendukung pencapaian tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Penanya kedua atas nama Alfiana Ramadhani, yang mana pertanyaannya yaitu apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari e-government bagi pemerintah dan masyarakat.
Jawabannya yaitu e-government membawa sejumlah manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah, efisiensi operasional, peningkatan transparansi, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas layanan, kemampuan analisis data, peningkatan efektivitas kebijakan. Bagi masyarakat, akses yang lebih mudah, peningkatan kepuasan, partisipasi yang ditingkatkan, informasi yang lebih baik, peningkatan efisiensi waktu, peningkatan kesetaraan akses. Penanya ketiga yaitu atas nama Ardiansyah, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat Anda tentang organisasi yang mengedepankan aspek senioritas dalam pelaksanaan tugas organisasi? Jawabannya yaitu organisasi yang memberi nilai penting pada aspek senioritas dalam pelaksanaan tugasnya bisa memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri. Sementara pengalaman dan kearifan yang dimiliki oleh anggota senior dapat menjadi aset berharga. Ada risiko bahwa hal itu dapat menghalangi terciptanya ruang bagi ide-ide baru dan perspektif segar yang dibawa oleh anggota yang lebih muda. Penting bagi organisasi untuk menemukan keseimbangan antara menghargai kontribusi masa lalu dan membuka pintu untuk inovasi dan pertumbuhan ke depan. Kesuksesan jangka panjang organisasi seringkali tergantung pada kemampuannya untuk memadukan pengetahuan dan pengalaman lintas generasi. Penanya keempat atas nama Indrawati, yang mana pertanyaannya bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dalam meningkatkan aktivitas dan efisien pelayanan publik. Jawabannya yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dapat meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik melalui beberapa cara, yaitu diantaranya aksesibilitas yang lebih baik, otomatisasi proses, peningkatan transparansi, partisipasi publik yang ditingkatkan, pengelolaan data yang lebih baik, peningkatan layanan pelanggan, penghematan biaya. Dengan pemanfaatan TIK dengan baik, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta meningkatkan kepuasan dan keterlibatan masyarakat. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir atas nama Asifa, yang mana pertanyaannya itu bagaimana implementasi digital governance dapat meningkatkan efisiensi internal dalam organisasi pemerintahan. Jawabannya yaitu implementasi digital governance dapat meningkatkan efisiensi internal dalam organisasi pemerintahan melalui beberapa cara, diantaranya otomatisasi proses, integrasi sistem, penggunaan data yang lebih baik, peningkatan kolaborasi, aksesibilitas yang baik, peningkatan transformasi, manajemen risiko yang lebih baik. Dengan mengimplementasikan digital governance dengan baik, organisasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi internal mereka, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini yaitu digital governance memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan praktik digital governance yang tepat, organisasi dapat mencapai manfaat. Namun, untuk mencapai dampak yang maksimal, organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor kunci seperti kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang jelas, infrastruktur
IT yang memadai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.